Bismillahirrahmanirrahim. Fa amal insanu mongko anapun utawi menungso iku idama betalahu ing dalem nalikane nyoba hu ing insan sapa rabbuhu pangerane insan fa akramahu mongko mulyaake sapa rabbuhu ing insan wa na'amahu lan paring nikmat sapa rabbuhu ing insan fa yaqulu mongko ngucap sapa insan Rabbi utawi pangeran ingsun iku akramani mulyaake sapa Rabbni ing ingsun. Wa amma idza mabtalahu lan anapun utawi ing dalem nalikane nyoba sapa Rabb hu ing insan. Faqadara mongko ngrupakake sapa Rabb alaihi ing atase insan rizqahu ing rezekine insan. Fayaqulu mongko ngucap sapa insan Rabbi utawi pangeran ingsun iku ahanani ngina sapa Rabb ni ing ingsun. Kala aja mengkono bal balik la tukrimuna ora mulyaake sira al yatima ing bocah yatim wala tahadduna lan ora ngegrehi sira ala ta'amil miskini ing atase aweh mangan wong miskin. Wa takuluna lan mangan sira kabeh aturasa ing bondo warisan aklan kelawan mangan laman kang banget oleh ngumpulake. Wa tuhibbuna lan padha demen sira kabeh almala ing bondo uban kelawan demen jaman kang akeh. Kala aja mengkono idza tukat ing dalam nalikane den guncangake apa al ardu bumi dakan kelawan den guncang temenan dakan kelawan den guncang temenan. Wajah alan teko sapa rabbuka pangeran ira ai amruhu wal malaku lan malaikat sofan hale baris waji alan den tekake yauma idin ing dalem iki dina apa bi jahannama neraka jahanam. Yauma idin ing dalem iki dina ya tadzakkaru eling sapa al insanu menungso wa anna lahu lan iku anduweni manfaat lahu kedue insan adikra utawi iling. Yaqulu ngucap sapa insan ya laitani iling-iling kepingin ingsun iku kodam tu ngelakoni sapa ingsun li hayati kanggo urip ingsun aidarul akhirah. Fa yauma idin mongko ing dalem iki kiamat la yu'adzibu ora nyiksa adzabahu kelawan kaya oleh nyiksane Allah sapa ahadun wong suci wala yusikulan ora naleni wasa kau kelawan kaya oleh naleni ini Allah sapa hadun wong suci. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma maka adapun al insanu manusia idza ma apabila ibtalahu mengujinya rabbuhu Tuhannya fa akramahu lalu dia memuliakannya wa na'amahu dan memberi nikmat kepadanya. Fayaqulu maka ia berkata Rabbi Tuhanku akramani telah memuliakanku. Wa amma dan adapun idza ma apabila ibtalahu dia mengujinya faqadara lalu membatasi alaihi atasnya rizqahu rizkinya fayaqulu maka ia berkata Rabbi Tuhanku ahanani menghinakanku. Kala sekali-kali tidak demikian bal sebenarnya la tukrimuna kalian tidak memuliakan al yatima anak yatim wala tahaduna dan kalian tidak saling menganjurkan ala ta'ami untuk memberi makan al miskini orang miskin wa ta'kuluna dan kalian makan aturasa harta warisan aklan dengan makan laman secara menghimpun. Wa tuhibbuna dan kalian mencintai al-mala harta hubban dengan kecintaan jaman yang berlebihan. Kala sekali-kali jangan begitu idza apabila tukat dihantamkan al-ardu bumi dakan dengan hantaman yang besar. Wajah dan datang Rabbuka Tuhanmu wal malaku sedang malaikat sofan berbaris-baris. Wajia dan didatangkan yauma idzin pada hari itu bi jahannam neraka jahanam.
Yauma idzin pada hari itu yatadzakkaru teringat dosanya al insanu manusia wa anna tapi untuk apa lagi lahu baginya al-dzikra mengingat itu. Yaqulu ia berkata ya laitani alangkah baiknya kiranya aku qaddamtu aku dahulu mengedepankan amal soleh di hayati untuk hidupku. Fa yauma idzin maka pada hari itu la yu'adzibu tidak ada yang menyiksa adzabahu seperti siksanya ahadun satu orang pun. Wala yusiku dan tidak ada yang mengikat wasaqahu seperti ikatannya ahadun satu orang pun. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu pada umumnya ketika dia diuji oleh Allah dengan kemuliaan, diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan harta yang banyak, dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Dia merasa dimuliakan oleh Allah. Dia menganggap dirinya dimuliakan oleh Tuhan. Nah, ketika dia hidup sukses, kaya, maka dia merasa Tuhanku memuliakan aku. Kemuliaan diukur dari melimpahnya harta dan kemudian rezeki yang dia peroleh. Dia merasa mulia dan dimuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia rezekinya sempit, rezekinya terbatas, hidupnya miskin, dia merasa dihinakan oleh Allah, diremehkan oleh Allah, dijauhi oleh Allah. Kala jangan begitu. Bisa jadi orang yang hartanya banyak itu tidak dimuliakan oleh Allah, dan bisa jadi mereka yang miskin itu sebenarnya yang dimuliakan oleh Allah. Kala balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Kalau kalian memuliakan anak yatim, berarti kalian mulia di hadapan Allah. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemuliaan kalian adalah ketika kalian peduli sama orang miskin, menolong orang miskin, membantu orang miskin, memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian makan harta warisan dengan cara menghimpun. Kalian tidak peduli apakah warisan itu benar secara syar'i maupun tidak. Kalian pokoknya harta warisan itu kalian berusaha merebutnya. Kalian tidak peduli dengan aturan agama bagaimana cara membagi harta warisan yang benar. Wa tuhibbunal mala wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Harta kalian cari tanpa tahu waktu, kalian bekerja siang dan malam, tidak peduli kewajiban, kalian mengumpulkan, kalian mencintai harta ini sehingga kalian rela berbuat aniaya terhadap orang lain, dan begitu terkumpul pun kalian tidak mau membagikan kepada orang yang membutuhkan. Kalian tidak mau menginfakkan di jalan Allah, dan itu jelas bukan kemuliaan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, alangkah baiknya kiranya aku mengerjakan amal soleh dalam hidupku untuk kehidupanku di akhirat ini. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh ketika hidup di dunia untuk kehidupanku di akhirat ini. Tapi penyesalan itu jelas tidak ada lagi gunanya. Yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa sedemikian berat sebagaimana siksaan Allah. Siksaan Allah tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan apapun di dunia ini. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah. Allah mengikat dengan rantai-rantai, dengan belenggu-belenggu yang panjangnya 70 hasta. Dirantai dengan rantai dari besi. Mereka digiring, mereka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa. Inilah harusnya yang mengingatkan kita bagaimana memanfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya.